Shalom, apa kabar semuanya? Doa saya dari studio Radio Suara Keluarga Kerajaan Berkat Tanpa Batas bagi segala bangsa. Saya Ibu Pendeta Moiliana bersama dengan tim kru yang ada, siap melayani Anda semuanya. Dan tentu doa kami, kita semuanya sehat, kita semuanya mengalami terus growth, pertumbuhan, dan kita semuanya mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Menjadi kanak-kanak itu menyenangkan. Menjadi dewasa itu pencapaian. Wow, itu yang akan kita bicarakan pada sesi malam hari ini. Kiranya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, malam hari ini mari kita satukan hati untuk berdoa untuk sesi kita malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk malam ini. Beri kepada kami pengertian dari kebenaran firman Tuhan dalam fase kanak-kanak bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus menjadi dewasa. Karena itu berkati kami semuanya pada malam ini lewat radio streaming, siapapun yang mendengarkannya, maupun lewat live Facebook pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, siapapun kita, entah gender kita laki-laki atau kita perempuan, kita mengerti persis ini, ya, bahwa setiap pribadi manusia hidup, bertumbuh, berkembang, dimulai dari proses kanak-kanak setelah ia dilahirkan tentunya, dan bertumbuh mengalami fase-fase dalam hidup sampai menjadi dewasa. Nah, kita mau belajar bersama-sama menjadi kanak-kanak itu menyenangkan. Siapa nggak senang kalau kita mengenang masa kanak-kanak? Kalau saya dan saudara mempelajari, berbicara mengenai anak-anak, kenapa menjadi kanak-kanak itu menyenangkan? Tumbuh kembang kita ketika kita masa kanak-kanak yang ada dalam dunia kita, kanak-kanak hanya memikirkan satu, bagaimana happy, seneng-seneng dalam dunia bermain. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita semuanya yang ditulis di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir juga seperti kanak-kanak. Wow, ternyata Alkitab memberitahu kepada kita fase kanak-kanak itu menyenangkan. Kenapa? Selain kita banyak ditolong oleh orang dewasa, ternyata disitulah proses untuk kita berlatih, untuk kita belajar, untuk mengerti banyak tentang dunia yang semakin luas. Lalu dikatakan juga, aku ini berpikirnya juga berpikir seperti kanak-kanak, ya. Pola pikirnya, pola pikir seperti kanak-kanak. Seperti apa itu pola pikir kanak-kanak? Ya, malam hari ini kita juga belajar ya tentang bagaimana sih karakteristik dari kanak-kanak itu, ya. Pikirannya anak-anak berpusat pada diri sendiri, sentralistis. Makanya seringkali kita pernah mendengar ini. Anak-anak itu cenderung egois, memikirkan hanya dirinya sendiri, ya, anthropocenter, ya, berpusat kepada diri sendiri. Nah, berbicara mengenai hal ini jadi perenungan untuk kita semuanya malam hari ini. Ternyata berbicara mengenai kanak-kanak bukan hanya kanak-kanak secara fisik. Menjadi dewasa itu bukan ditentukan oleh umur. Ya. Menjadi dewasa tidak ditentukan oleh usia seseorang. Kadang usianya masih muda,
tapi pola pikirnya jauh lebih dewasa. Kenapa? Kalau pola pikir kanak-kanak, yaitu tadi yang kita bahas, ya, egosentris, hanya memikirkan kesenangannya, keuntungannya pribadi, ya. Ini kanak-kanak berpikirnya hanya mikirin diri sendiri, ya. Apa yang baik untuk diri sendiri, apa yang menguntungkan buat diri sendiri, ya. Ini kanak-kanak, ya. Lalu yang lain dikatakan perkataan dan sifat kanak-kanak tentu berbeda dengan orang dewasa, ya. Berbeda dengan orang dewasa. Apa itu? Ya. Pernahkah kita melihat ketika anak-anak, kanak-kanak tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan? Oke. Pernahkah kita melihat anak-anak merajuk di toko? Ya, anak-anak marah di toko, lalu kemudian sampai dia heboh di toko atau di mall. Karena dia mengharapkan sesuatu, tapi yang dia harapkan tidak dipenuhi oleh orang dewasa. Apa yang terjadi kemudian? Marah, ngambek, mengeluh, lalu kemudian kesel. Tapi pernah terjadi hal-hal seperti ini, ya. Karena hanya berpikir spontan, aku pengen itu, aku harus dapatkan itu. Ketika tidak mendapatkan, menjadi mengeluh. Kenapa aku tidak dapat? Kenapa kok saya nggak menerima apa yang saya inginkan? Terus jadi marah, ya, komplain, ya. Lalu kemudian bisa jadi apa? Bahasa kita bilang ngambek. Kita pernah melihat hal-hal seperti itu. Dan itulah kanak-kanak, sifat kanak-kanak. Menjadi kanak-kanak itu benar, menyenangkan. Tapi apakah kita mau tetap menjadi kanak-kanak? Apa yang terjadi ketika setiap tahun usia kita bertambah? Tiap tahun kita dinyanyikan happy birthday, panjang umur, sehat, bahagia. Artinya bertambah usia kita. Artinya juga mau tidak mau, kita tidak lagi satu waktu dijuluki anak-anak. Beberapa kanak-kanak yang sedang proses tumbuh kembang ke masa pra-remaja, anak-anak kita yang usia pra-remaja, seringkali mereka marah kepada orang dewasa, kepada orang tua. Saya sudah besar, kok saya masih dianggap anak-anak terus? Makanya jangan heran Bapak Ibu yang mulai punya anak-anak, lalu anak-anaknya mulai pra-remaja, waktu kecil kita mau pergi kemana aja, pengennya mereka ikut kita. Tapi ketika usia mereka menjadi remaja, waktu kita berkata, ayo ikut yuk, kita mau ketemu dengan seseorang, kita mau makan bersama. Seringkali anak-anak kita yang remaja berkata, aku gak mau ikut, aku sudah ada acara sendiri. Atau aku gak mau ikut, ketemunya sama siapa. Lalu kemudian sama itu keluarga ini, sama om, sama tante ini. Membosankan. Lalu kemudian aku punya acara sendiri. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mau lagi dianggap anak-anak. Dan saya pikir siapapun di antara kita akan susah. Kalau kita dapati anak-anak kita, mereka tiap tahun kita rayakan ulang tahun, bertumbuh menjadi anak muda. Tapi betapa sedih orang tua ketika anak muda yang usianya sebenarnya sudah bisa mandiri, mulai berlatih untuk tanggung jawab, mengerjakan bagian-bagian kecil yang bisa dipercayakan di rumah untuk dikerjakan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu malam ini setelah kita bahas bersama-sama, memang betul menjadi kanak-kanak itu menyenangkan. Tapi
ketika usia kita ya dan kita mengalami progres pertumbuhan, kalau sekian tahun, belas tahun kita bertumbuh, tapi kita masih berpikirnya seperti kanak-kanak, lalu kemudian berkata-katanya kita seperti kanak-kanak yang tidak mudah dipegang, ya. Lalu kemudian kita bertindaknya kayak seperti kanak-kanak, masih suka ngambekan, masih suka komplain, atau kita marah-marah kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentu bukan lagi judulnya menyenangkan, tapi akan menyusahkan yang lainnya. Karena itu siapapun kita berproses bertumbuh menjadi dewasa. Nah, ada karakteristik dari orang-orang dewasa, ya. Bahkan menjadi dewasa itu pencapaian. Kalau kanak-kanak menjadi kanak-kanak itu menyenangkan. Tapi menjadi dewasa itu pencapaian. Nah, karakteristik dari orang dewasa, ya, bukan hanya fisik ya, ini nggak bicara mengenai umur saja, karena ternyata usia tidak menentukan seseorang itu bisa berpikir atau berkata-kata seperti orang dewasa. Kembali lagi kepada 1 Korintus 13 ayat yang 11. Rasul Paulus berkata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ketika sekarang ini aku bertumbuh menjadi dewasa, aku punya kesadaran penuh tanpa dipaksa bersamaan dengan proses pertumbuhanku ke arah kedewasaan, meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya apa yang aku katakan, perkataan-perkataanku itu perkataan orang dewasa yang bisa dipegang, yang bisa dipercaya, ya. Bahkan perasaanku, cara aku merespon terhadap situasi apapun, aku tidak lagi seperti kanak-kanak yang waktu itu aku sering ngambek, aku sering komplain, aku sering mengeluh ketika aku tidak mendapatkan sesuatu yang seperti aku harapkan. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, responku berbeda. Ya, aku bukan lagi orang yang suka mengeluh, suka komplain, suka menyalahkan situasi dan kondisi. Aku meninggalkan perasaan kanak-kanak itu. Bahkan pikiranku pun, cara aku berpikir dengan proses pertumbuhanku menjadi dewasa, pola pikirku, pola pikir orang dewasa yang bisa dipercaya. Karena itu ada karakteristik daripada orang-orang dewasa, ya. Yang pertama kita bisa belajar ini. Dalam kitab Ibrani 5 ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Karakteristik yang pertama, orang dewasa makanannya adalah makanan keras. Nah, apa yang dimaksudkan? Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ternyata ini berbicara, orang-orang dewasa, tidak mudah untuk menjadi marah ketika mendengar pengajaran, teguran, nasihat agar bisa menjadi
makin kuat. Makanya dikatakan panca indera yang terlatih. Telinga yang mendengar mungkin kata-kata kurang nyaman untuk di hati. Orang dewasa tidak mudah terpancing. Tadi juga ada kata-kata yang saya dengar tadi siang, sabar. Ya. Salah satu bentuk karakteristik orang dewasa yang bertumbuh, buah-buah rohnya kelihatan. Ya, salah satunya apa? Sabar. Ya, waktu telinga mendengar kata-kata yang kurang enak. Mulut, tidak cepat untuk berkata-kata. Berdiam, berpikir. Ya, dari mendengar, berpikir, baru bicara. Ya, masih ingatkah lewat program Wanita Spesial? Salah satu moto yang kita hidupi bersama-sama adalah cepat mendengar, lambat berbicara. Ya, itu salah satu. Setiap kita dengar sesuatu, dipikir dulu di sini, baru kemudian kita berbicara. Ya, jangan dibalik. Bicara dulu, mikir belakangan, dengarnya belakangan. Wah, akan ada banyak masalah yang muncul di dalamnya. Orang dewasa berlatih panca inderanya, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, orang dewasa mudah untuk ditegur. Orang dewasa tahu mengerti tentang tanggung jawab. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu didorong-dorong terus-menerus. Ya, seperti bemo yang mogok terus-menerus, harus didorong-dorong. Orang dewasa nggak perlu itu. Ia tahu memanage, kapan mulai bangun, kapan harus kerjakan sesuatu, kapan harus mengatur pekerjaan, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu karakteristik daripada ciri khas orang dewasa. Dapat memutuskan dengan baik, ya, apa yang perlu dikerjakan. Ya. Dalam bagian yang lain, ya, orang dewasa jika menghadapi masalah, orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Ya, karena kadang kanak-kanak ketika menghadapi masalah lari dari masalah. Ya, coba menghindar dari masalah, menganggap masalah tidak ada. Ya, bahkan bermanja-manja terhadap tantangan kehidupan. Tapi orang dewasa, makanya kenapa berlatih panca inderanya. Jadi tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya dilatih menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Kenapa saudara? Karena orang dewasa ketika menghadapi proses yang namanya tantangan, mencari dan menemukan solusi. Ya, bukan hanya mengeluh, bukan hanya komplain terus-menerus, tapi orang dewasa akan coba cari jalan keluar daripada tantangan yang mesti dihadapinya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Menjadi perenungan untuk kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Apakah saya sudah menjadi orang dewasa? Apakah saya sudah hari ini sampai kepada saat ini mencapai pencapaian dewasa sesuai saat ini? Karena sesungguhnya menjadi dewasa itu terus menerus pencapaian berikutnya, ya. Terus ya, itu yang terjadi sebagai orang dewasa. Jangan lupa ya, kalau Anda terberkati, jangan lupa jempol, like dan subscribe supaya betul-betul akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya, sebelum kita tutup bersama-sama sekali lagi kebenaran hari ini.
Menjadi kanak-kanak itu menyenangkan. Namun menjadi dewasa itu pencapaian. Kiranya Anda dan saya termotivasi untuk mencapai kedewasaan kita. Berproses pencapaian sampai betul-betul kita menjadi dewasa matang di dalam Kristus, roh, jiwa, tubuh kita.